Saya syuting pertama nih, tidak ada itu gambarnya itu teman-teman, tidak ada. Saya suruh itu teman laki-laki tuh, saya bilang, syuting kok dulu. Kenapa itu waktu syuting pas dibuka itu syutingan tidak ada gambar, hitam semua. Syuting kan saya tidak masuk tuh, teman-teman yang masuk. Pas sampai di Uni, ada teman tuh dia duduk situ, kenapa di Uni belakang ini ada orang tinggi besar Karibo, duduk situ baru dia dia duduk tinggi besar tapi dia duduk dia pangku dia Uni duduk dia gitu maksudnya teman itu dia duduk di atas pangkuannya gitu loh. Sudah tuh jadi saya mau tegur mulut kan nggak bisa ngomong. Asri inal insyana lafi husri tuh teman yang itu yang dibaca wal asri dia jatuh yang setan pangku dia tuh dia jatuh bilang kenapa kita jatuh, dia bilang begitu, kenapa kita jatuh ini, nah kita sudah duduk bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutriani Aulia. Kali ini menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi yaitu Mbak Yeni. Beliau akan berkisah tentang kejadian mistis pada saat reuni baru-baru ini. Ya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya kita temui narasumber berikut ini. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam Mbak Ani. Ketemu Gimana lagi. Ada ceritaku lagi tuh. Kemarin kita kan reuni. Sebenarnya ini sudah reuni kedua karena reuni pertama itu 2019 kita reuni pertama, reuni kedua ini sebelum pandemi itu tuh kita reuni pertama, terus setelah pandemi itu 2003 kemarin, 2003. Tahun ini tapi bulan Februari kemarin. Saya baru dapat ingat juga ceritaku. Iya, tahun ini. Jadi kita reuni itu pakai baju putih abu-abu. Di satu tempat di Ambon, rekreasi di situ. Sebenarnya kejadian mistisnya tuh dari situ sih juga. Dari itu itu tempat rekreasinya itu Ani kayak di bawah lembah, tapi pantainya cantik sekali. Kita bermalam di situ karena villa di bawah, jadi kita kalau mau ke villa itu kita turun begini, turun curam sampai ke bawah. Jadi itu teman punya sebenarnya, jadi kita di situ tuh kita akomodasi apa semua itu panitia tanggung toh, dengan tempat hotel di situ tuh yang karena teman punya jadi kita gratis, yang kita cuma bayar tuh konsumsinya. Karena istrinya punya katanya. Jadi kita cuma bayar makan pagi, snack pagi ya, makan siang, snack sore gratis sama makan malam. Jadi itu kan kamar-kamar itu dekat pantai Ani, dekat pantai itu kamar-kamar. Jadi ini kita tuh cewek ada berapa ya? Ada 15 orang, 15 atau 12 orang karena 3 pulang. Terus cowok itu ada sekitar 8 orang saja. Pokoknya yang mau saja pergi reuni karena sudah reuni kedua kan. Jadi cowok itu dia ambil, kita cewek ambil itu 3 kamar, cowok itu 2 kamar. Cuma satu kamarnya itu ditempati di agak ke laut, kamar baru karena di daerah darat sini ini itu sudah penuh sama kita cewek-cewek tuh karena 5 kamar jadi dipakai sama ibu haji yang di sebelah. Kita ambil 3. Jadi kita sambil cerita, jadi malam-malam ini itu yang namanya temanku tuh yang laki-laki dia sok-sok juga, dia bilang saya orang sini nih, saya orang daerah sini, biar misalnya tidur sendiri, toh biar kita tidur sendiri sudah siapa apa, saya berani, toh saya bilang saya berani, kata iya betul berani, ya sudah ketemu kuliah gitu. Terus sudah jadi ketemu habis menyanyi, kan ada dia pembar bagus sekali tuh ini tempat di pantai tapi di Ambon tuh. Bagus banget, ada karaoke-nya, ada tempatnya. Jadi itu tempat itu kayak mereka kasih lubang itu batu karang mungkin sudah lubang memang nih, tapi mereka tata untuk tempat duduk, untuk semua lah di situ. Terus ada kamar di bawah, ada kamar di atas gitu. Temanku ini dia di kamar di bawah tapi di ujung. Dia tidur situ, kita ada nyanyi nih. Tiba-tiba dia lari dari bawah.
Dia langsung duduk dekatku toh, karena saya kan merokok nih toh. Dia bilang, wih, kenapa muka pucat sekali toh? Tuh yang biasa yang berani yang tidur di bawah situ lah. Kenapa? Saya mulu memang panas barang. Saya bilang barang tuh. Mulu memang panas barang. Saya bilang asal berani lah. Lebih tadi bikin diri sombong. Sebenarnya kan daerah-daerah seperti itu kita ndak boleh terlalu sombong. Iya. Toh? Karena kita ditegur meskipun kau orang situ, kau harus mesti kayak saya saja datang. Assalamualaikum kakek nenek toh. Jangan ganggu toh. Jangan ganggu ketua ini datang untuk berrekreasi, untuk dari jauh-jauh, dari kota jauh-jauh. Beta dari Makassar, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Batam. Jadi jangan ganggu ketua. Sementara ini yang dari Ambon, dia bilang dia tuh orang situ. Sombong nih, tidur sendiri. Sementara semua tidur beramai-ramai. Tidur sendiri lah baru yang kamar tergantung. Jadi dia kamar itu di bawah tuh laut, Ani. Paling cantik kamarnya. Cuma itu kamar baru dibangun. Maksudnya ada 2 kamar, agak ke sana itu, agak ke pantai, ke sudut karang itu baru dibangun itu kamar 2 kamar. Dia lari, toh? Saya bilang kenapa kau lari? Dia bilang kata, nih bagaimana kau mau tidur, ada taman kau tuh di situ. Lah, sama bertaman sih, toh? Saya bertaman sih, tahu ada yang datang bertaman. Dia bilang, beta bertaman juga. Lalu itulah beta lari, beta kira kamu bercanda. Dia kira kita bercanda, datang di kamarnya baru bilang, kau tuh bertaman sih juga. Kata, para beta lihat begini, saya ada orang, toh? Baru itu yang suara musik itu yang dari atas tuh memang di situ saya kedengaran karena biasa pukulan ombak kenal di bawahnya tuh jadi tidak kedengaran. Dia lari satu napas. Dia bilang, beta saya percaya, beta pikir kamu masih main-main, toh dia bilang. Terus dia mau tidur karena saya bilangnya kenapa kau tidur cepat sekali, toh? Dia bilang kata saya capek kak, capek. Ya sudah tidur cepat sekali. Jadi sudah bubar, makanya kita sudah tinggal duduk saja tuh sambil cerita yang dulu apa. Dia tiba-tiba lari Ani. Tiba-tiba lari dari bawah. Itu yang punya hotel Mama Haji. Itu ternyata dia sudah tidur. Semua sudah tidur. Yang ketemu begadang itu sampai jam 12 lewat mungkin. Karena kita kamar dekat saya dengan tempat, dengan kafe, dengan itunya, dengan tempat nyanyi-nyanyian. Jadi kita kan langsung turun, masuk kamar. Sementara dia itu kan lewati jembatan. Ada jembatan gantung. Jembatan sampai di sana. Bagus banget. Nanti saya kasih tunjuk tempatnya itu. Saya kasih tunjuk lokasinya supaya Ani bisa setting ke itu. Tuh. Ke situ Ani, dia lari, dia kira kita sudah masuk semua di kamar. Dia ketuk pintuku, maksudnya dia ketuk kamarku toh. Tok. Dia bilang, terus kita berteriak, "Woi!" Panggil dia tuh, "Woi, kenapa sini? Kita masih duduk di sini." Toh, dia lari naik ke atas ke kafe. Pucat dia muka. Bilang kata, "Woi, kenapa? Bang saya kenapa?" Dia bilang kata, "Beta tadi kira kamu yang turun ke ganggu beta." Tuh, ternyata saya bisa bilang. Dia bilang beta sambil cerita. Dia bilang nanti nanti kamu takut. Cerita sudah. Jadi ada tuh temanku bilang, jangan saya cerita. Nanti beta saya dapat tidur sampai pagi. Jangan saya cerita. Tuh sudah. Saya mau kembali ke bawah. Beta tidur yang kamu jua. Ketemu perempuan saya tidur yang ketemu si laki-laki sendiri. Iya. Saya kan bilang saya berani. Sudah siapa beta tidur yang kamu juga asli suruh beta tidur di luar toh kan ada teman-teman yang saya dapat kamar don tidur di depan tapi karena dia dorong lah dia lari ketakutan no sama masuk di dalam saya mau di teras lah gitu akhirnya kita bubar Ani masuk sama di kamar cerita sudah sayang jangan lah beta minum air sedikit cuma beta hosa dia bilang beta hosa minum hosa itu ngos-ngosan kan dia lari dari bawah sampai ke atas baru itu kan jalan naik memang ada terap-terap batu tuh jadi dia poso kayak jadi hosa dia bilang dia hosa kasih minum. Wih kamu tahu dia bilang tuh beta di situ tuh di dalam situ beta tidur yang ada dengan perempuan satu dengan ada perempuan dan nenek barang terus Anissa bilang begini, barang Osi terlalu bicara sebarang. Itu yang datang di orang kampung begini tuh, jangan bikin diri berani-berani bodoh-bodoh. Datang tuh suara-suara orang tanpa sini, jangan sampai orang datang tegur sih tuh. Jadi itu nenek datang dengan itu ceweknya duduk situ tuh. Bilang kata kenapa? Di masa tuh itu perempuan itu bilang begini, itu sudah beta pelaki. Terus nenek itu bilang kata ini pelaki, betul sudah kata iya itu beta pelaki sudah itu langsung dia lari
Dia bilang tuh dia mau baca ayat mengaji saya nggak bisa. Terus kenapa saya bisa lolos? Tuh, saya bilang tuh kenapa kok bisa lolos? Dia bilang, Sing, pas bisa lolos itu tiba-tiba beta ingat kamu. Tuh, beta don di atas masih menyanyi. Tuh, terus saya alasan apa? Saya beta alasan bilang jadi itu nenek tahangko kata tahangko, iya beta dia nggak ada beta. Antum apa namanya? Pemuka itu kayak memang mata kosong, sehingga ada kelihatan. Maksudnya rautnya, beta pikir ini orang lain, orang dari dunia lain karena kalau dari ketong kan semungkin, toh. Tapi dia anak cantik lah ya, dia bilang begitu. Tapi antum jujur kayak anak tertawa cantik lah ya, kata iyo. Terus Anissa ini masih pakai kudung, masih ada dia baru salat maghrib tuh dia nggak begini terus. Os itu masih sempat bilang setan kata cantik. Dia bilang iya cantik. Terus Os bilang apa? Kata mau kincing. Saya beta cuma kode begitu mau kata mau kincing kata gitu toh. Setelah sebentar mau kincing toh. Jadi beta pikir beta lari. Dikasih kesempatan pikir beta lari. Kalau kalau beta mati apa di situ? Dia bilang kira kau bawa beta ke dunia lain. Forecast kawin beta nih itu kan biasa di Ambon begitu Ani. Iya, kayaknya banyak juga tempat yang begitu. Iya, di Ambon itu tuh di situ memang katanya daerah situ selalu hilang apa gaib-gaib begitu, ambil orang pada perempuan. Iya, ambil laki-laki perempuan tadi dikasih kawin. Pas kembali lagi tuh dia suka macam suka orang bodoh-bodoh. Kayak orang yang bisa bicara apa tuh. Jadi ku pintar lah emang. Tidak, dia untung itu beta tuh dia selalu jalan tuh dan tasbih. Itu Soleman itu temanku itu tuh selalu jalan bawa tasbih. Jadi mungkin karena dia tidak sengaja dia tangan bermain kah atau apakah gitu tuh, jadi dia minta izin kincing. Karena memang di kamarnya situ belum ada kamar mandi kan, kamar baru. Dia harus mesti keluar. Dia lari hosa-hosa ke sana. Mesti perlentik apa? Kita tidak percaya. Tuh kata memang ada orang seperti itu tuh. Terus sudah kalau kamu percaya, kamu percaya. Dia bilang begitu. Tapi besok kita mau pulang. Dia bilang, udah mau pulang. Sementara kita 2 malam tuh. Izin sepulang dulu. Adu nyali lah itu. Ada teman lah yang dari Jakarta kan dia paling kocak. Adu nyali dulu. Jangan pulang dulu. Tuh ketemu baku adu nyali kah. Ternyata beta teman ini nih yang dari Jakarta. Dia punya panca indera ke-6. Ada. Dia bisa lihat seperti itu. Iya. Dia bilang begini. Biar Ose pulang lagi. Itu teman itu bilang tuh yang dari Jakarta. Dia ikut saya terus. Lebih baik Ose tuntaskan sebentar malam saya bicara dan dia bilang beta saya mau. Nanti beta bantu saya tolak dari sini. Itu beta teman bilang. Dan memang kenyataan aneh betul. Itu dia kerja. Jadi dia nama Una dia bilang terus teman kau laki-laki jangan kau balik-balik. Maksudnya jangan kau bikin beta besar hati apa tuh. Saya beta tahu. Itu perempuan Suliase mulai datang sore tuh yang kita datang itu dia sudah naksir. Dari antara kita semua ini yang kamu cowok 9 itu kita kan 9, kita kan ada 21 orang. Yang dari kamu itu yang 9 orang itu yang dia suka cuma Dia bilang itu temanku bilang tuh jadi dari awal itu awal dia sudah lihat itu temanku memang dia suka itu anak memang dia ganteng itu temanku ganteng cuma agak pendek. Memang dia ganteng tapi agak pendek. Baru yang Ose mau tidur di bawah tuh bukan saya mau. Dia dorong saya musisi ke situ. Masa dia sendiri yang mau tidur di situ ini sementara orang-orang semua tidak mau tidur di bawah. Itu terapung. Itu juga Mama Haji heran. Kenapa mau tidur di situ? Itu belum jadi kamarnya. Kata beta biasa tidur dengan banyak orang. Itu teman bilang tuh bisa tidur dengan banyak orang. Oh ya sudah kalau berani. Mamanya sendiri bilang kalau berani. Tidur sudah. Kata, iya beta berani. Berani sudah tuh sebentar malam sudah pakap. Jadi besok malam tuh ketemu sih pulang, saya enak masa pulang ke Singapura. Itu yang dari Jakarta bawa beta jauh-jauh datang tuh. Ketemu ternyata itu kan kita cuma satu kelas saja, bukan satu sekolah, bukan. Satu angkatan saya tuh satu kelas kita saja. Kelas waktu itu kelas IPS saja ada 2 kelas itu waktu tuh. Jadi ketemu pergi. Ya sudah, beta pulang, dia bilang toh. Tapi beta pilih itu dulu beta pilih beta kampung dulu Kata untuk for apa? Saya beta ambil ajimat dulu, toh. Maksudnya dia ambil pakatan dulu pilih diri toh. Terus beta teman yang pintar ini toh dia bilang kata iya sudah. Ambil nanti beta teman saya toh.
sudah dia balik ani pas sebelum maghrib tuh dia pulang. Jadi selama makan siang itu dia mungkin cerita untuk orang di sana tuh. Dia datang sore-sore sebelum maghrib, habis asar kata dia datang. Dia bilang, Yen, dia kan akrab dengan beta yang itu teman dari Jakarta. Yen betul, di sini memang dulu itu tempat biasa orang macam baku-baku potong antar kampung. Dia mati doang lempar di sini, gitu kayak jurang begitu tuh. Jadi ada bedeng memang pernah datang ganggu seperti, tapi mereka sudah baca doa apa di sini dibilang apa sile, jadi sudah bersih toh. Mungkin itu waktu masih ada tersisa tapi tidak terlalu begitu. Jadi saya berani sebentar. Una kata saya ya beta mesti pergi karena Una bilang biar beta kasih dia beta terus toh. Pergi ani. Jadi kita ini pura-pura menyanyi saja seperti biasa apa sama-sama semua. Dia turun di bawah, Una ikut. Jadi beta dia Una, toh ketemu pergi sama ada teman satu sama pembantunya itu. Karena dia lah memang di kamar itu sering memang orang nggak berani ke situ. Makanya itu pembantu itu yang penjaga villa itu dia bilang kok beraninya ini bapak di situ. Sementara di situ tempatnya tidak bagus. Terus itu temanku bilang memang bukan kemauan dia di situ. Memang ada orang tarik dia ke situ. Toh pergi sampai di sana. Una bicara dengan Una bicara itu tuh, Una bicara dan dia duduk. Una tidak kesurupan. Itu yang temanku yang tidak kesurupan. Dia normal, kita lihat. Datang, dia bilang, Yen, kenapa ya? Kenapa? Nah, pengana sana lihat. Dia sudah duduk sana tunggu Soleman, su cantik ya, suka pakai pengantin. Hah? Masa? Yang mana Una? Di mana Una? Ose rasa itu sebelah mana? Kau rasa di sebelah mana tuh? Terus dia bilang, beta pembadan mati berat kanan. Ya sudah di situ sudah dia duduk tuh. Dia yang ada ini satu, dan dua saja. Tetapi dia pengikut sebentar datang ini banyak. Jadi sebelum beta mesti kerja Soleman sebelum doa ambil dia. Tuh, ani betul duduk begini tuh. Beta itu penjaga dia sampai saya bisa ngomong. Pintarnya ini Una, maksudnya temanku itu tuh. Dia tidak berobat ani, dia tidak pintar berobat, cuma dia pintar mengatasi, dia bisa menghalangi seperti itu. Mungkin dia, nah ada ceritanya itu kenapa sampai dia pintar begitu. Jadi dia bilang sudah duduk, Soleman Ose duduk sebelah situ. Dia suruh itu temanku tuh. Ose duduk sebelah situ, terus karena antua ada yang karena yang itu tuh. Dia bicara besar-besar itu, dia sampai kecil. Dia bilang, supaya pakaian pengantin. Jadi Ose itu siap saja. Tuh, jadi, jangan kapan nanti dia bawa beta ke dunia lain. Kan dia tahu cerita itu juga di situ. Kata Sen, ada beta, nanti beta bantu. Tuh, sudah duduk situ. Akhirnya, saya tahu Una tuh dia baca apa tuh. Itu Soleman dia pingsan. Langsung dia jatuh tiba-tiba tuh. Jadi, kata Yen, Ose pegang dia punya itu Una tuh, dia bilang, Yen, Ose pegang dia punya ibu jari kaki. Ibu jari kaki tuh, jangan kau pegang satu, pegang dua-dua. Ose pegang akan dua-dua, tuh. Jadi dia sudah jatuh di tempat tidur nih. Sementara itu cewek duduk di atas tempat tidur, kayak bukan di atas pinggir lah, di atas tempat tidur sudah duduk itu ya. Kayak biasa kalau orang kawin itu bagaimana ya? Kalau duduk dia sudah siap di tempat tidur. Neneknya itu yang duduk di samping tempat tidur. Jadi Soleman tuh jatuh pingsan di atas tempat tidur. Terus dia bilang Oselia, Yen, itu dia nenek sudah mulai ini dia pung badan toh. Jadi itu nenek ambil dari kaki. Jadi Ose pegang itu jempol. Iya, jempol kakinya dua-dua Nanti beta tongkal dari belakang toh. Karena Una nih tahu beta juga ada bisa rasa begitu kan, bisa lihat begitu. Tapi beta tidak lihat. Itu waktu saya tidak lihat kata itu, yang dia bilang supaya dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Pegang. Pegang ani tuh. Itu nenek langsung dia kayak macam saya dengar tuh kayak dia bilang kata, "Woi, kenapa kamu tahan beta pun anak mantu." Anak mantu maksudnya jangan tahan. Dong suka weng. Terus teman jawab tuh kayak macam beta kayak antara sadar dan seng itu beta bilangnya saya antara sadar dan seng. Dia bilang kata,
siapa bilang ini kadar mana ke mana? Itu betul teman jawab tuh. Itu orang nikah itu harus pakai penghulu, harus ada orang tua izinkan. Saya bisa ambil orang puana sabarang, saya bisa ambil saja. Saya boleh, maksudnya dia kasih nasihat itu. Seakan-akan itu tuh temanku berubah jadi nenek-nenek juga. Baru dia bilang, Una tadi kok bahasa apa? Kok bicara dengan bahasa apa? Tuh, kok kita saya mengerti. Dia bilang begini, saya ambil dong bahasa Alifuru namanya. Bahasa Alifuru. Jadi ani kejadian itu betul-betul beta sampai merinding, betul. Terus saya rasa bagaimana? Aduh, beta seng kuat lah Una, beta merinding, beta seng kuat lah. Jadi bagaimana ini? Coba saya panggil coba itu bapak yang penjaga tuh, coba panggil itu yang namanya ini di antara ketong semua. Dia itu dari Kolaka, temanku itu yang disuruh panggil tuh orang Ambon, orang daerah situ juga, tapi dia tugas di Kolaka. Panggil dia datang. Panggil juga yang nama ini, toh dia itu dari Banda. Panggil. Dorang doi so panggil. Jadi pas dipanggil dong kan ketun kan lama muncul nih. Akhirnya semua datang ani. Terus itu yang dari daerah situ juga yang temannya ini Soleman, yang temannya Monica ini, dia bilang begini, sebagaimana ini? Tuh, kamu sebagaimana ini? Terus Una bilang, jangan terlalu banyak bicara, tado saja. Ini Soleman dos mau bawa dia ini, dos mau kawin dia dengan dia akan perempuan yang di itu tuh. Dibilang astagfirullah, kejadian terulang lagi. Ini yang anak yang daerah situ tuh. Ini tuh Soleman bukan satu kali, banyak orang naksir dia, ini makhluk gaib di sini. Itu anak yang tinggal satu kampung yang mau dinikahi ini tuh. Jadi sudah dipanggil itu semua teman-teman turun tuh. Balik sini. Jadi kan penasaran ini tuh kenapa ini Yeni dorong yang naik dari dorong di bawah tuh. Jadi ini teman yang sudah mau kawin, dia pingsan. Jadi itu teman bilang, Yen, sih tahan dia ibu jari, usahakan jangan lepas kalau beta bilang lepas, bersih lepas kalau saya udah hilang, dong bawa dia nih. Tuh sudah pegang begini. Akhirnya sudah dikerjakan dia tuh sentau itu, tapi itu teman yang kerja tuh dia santai saja, dia duduk begitu tuh, yang teman yang pintar ini dia duduk saja. Tapi yang setengah mati justru beta yang setengah mati karena saya pegang tuh dia cuma tahan, beta membahu sebegini saya nih, tahan saya begini bahuku, baru saya pegang itu. Terus itu nenek kulihat kayak sepintas bayangan kulihat tuh, kayak anto duduk begitu, baru anto maksudnya untuk begini tuh kayak bayangan begitu kulihat tuh. Jadi bilang, terus itu teman bicara, makanya kalau mau ambil anak mantu lihat dulu, ini orang Pulaki nih, saya mau ambil. Itu teman cerita begitu sama itu nenek tuh. Saya lihat itu nenek kasih begini tuh. Terus lama-lama dia bilang begitu, kamu pulang sudah tuh, karena ini bukan kampung alam. Kampung alam bukan di sini. Beda alam tuh, jangan kesian. Kalau misalnya nenek mau cari anak mantu, cari juga di nenek pun alam. Jangan cari di dunia yang ketong ini yang ada. Tuh, ketong nenek pun cucu semua juga, tapi saya usah ganggu, enggak apa-apa, enggak usah bikin kita apa-apa, enggak, karena ketong kan tak pernah ganggu nenek tuh. Jadi kita masih satu malam di sini tuh, besok baru kita pulang tuh, jangan ikut ketong kemana-mana ketong bilang begitu. Terus tidak lama kemudian kayak beta saya rasa tuh badan tuh kayak berat sekali, tapi ini tangan kok tidak, itu tangan yang pegang akan ibu jari dua kaki di bawah itu kayak dia saya mau terlepas ani, kayak dia lengket terus begini tuh, lengket terus. Itu Una bilang ketep, siapa ada dapat karena ini anak dia tidur tuh, dia bilang saya lepas rasa ringan badan ringan, katanya betul badan ringan, lepas itu nenek supigi dulu itu supigi tuh. Tapi sekarang ini cari itu daun sirih yang dia punya, kan daun sirih begini nih, tapi cari yang 7 dia punya serat itu, punya apa, uratnya harus 7. Cari toh, asal aku tuh cari di mana, aku bilang tuh tidak tahu. Terus itu yang satu itu yang asal daerah situ, tapi kampung lain tuh, dia bilang, coba sini, kau ikut beta. Jadi, kau naik motor 2 orang, karena ke kampung itu harus naik motor, nggak bisa jalan. Memang kelihatan dekat, tapi karena di hutan-hutan,
mesti naik motor. Jadi kita naik motor ke kampung itu, ke dukun lagi, maksudnya ke yang orang berobat, orang berobat. Terus Una bilang, oh sepi dukun mana di situ? Iya di situ ada. Itu yang temanku bilang, di situ ada. Toh, pinjam saja, saya minta. Ternyata dia punya banyak. Ada yang suka kering, dia keringkan. Ada yang masih basah. Terus itu teman bilang yang berobat bilang ambil yang basah. Toh, jadi ketua minta dibeli jangan. Toh itu yang punya itu kayak macam dia bilang ambil saja. Toh beta tahu kamu berobat teman, kata iya ambil saja, saya bayar. Jadi dia kasih nih, terima kasih ketum pulang. Sampai di bawah itu anak yang tadi itu dia belum bangun-bangun, yang pingsan itu, yang pengantin yang mau dikasih kawin itu masih pingsan. Siapa mau kasih bangun dia? Saya bisa harus pakai ilmu juga dikasih bangun, harus pakai apa yang dia minta itu Una tuh. Jadi bikin. Cuma itu Una itu dia cuma taruh di dia itu yang itu apa? Itu daun. Dia cuma taruh di ibu jari begini, saya itu anak berlompat kayak kau tahu kayak orang kesegat. Listrik. Iyo, pak langsung melunca. Bilang, itu sudah dia mau obat. Itu orang dunia lain yang bisa ambil kalau kau tuh pakai itu barang. Itu daun sirih. Sudah itu jadi dia sadar toh bilang tadi kenapa semua kawin kata sebalik bikin canda-canda toh dia bercanda bisa sudah itu teman bilang toh karena itu yang ada lain dia sulit yang ada bersih dia bersih terus Mama Haji yang punya itu toh bilang jamare beta juga saya mungkin cerita per kamu nanti kamu saya mau datang di sini toh memang ada yang begitu di sini toh tapi baik juga kalau misalnya Una sudah tahu terus ada teman yang kena dos tahu toh jadi atau minta maaf di kita toh terus jadi bagaimana jadi kan itu besok paginya kan aman toh jadi kita bisa bermalam di sini Una makanya di pantai karena bagus pemandangannya nih kita lihat matahari turun di depan akan villa yang di air yang dia kena itu cantik sekali jadi kita duduk situ sambil duduk terus saya bilang tuh Una bisa kan dia bilang kata hantam saja sudut tuh terus dia bilang begini itu Mama Haji memang dulu pernah kejadian lagi begitu orang dari Jakarta toh dikena lagi terus yang berobat itu yang kita minta daun sirih dia itu nenek yang berobat itu orang dari Jakarta yang kita minta daun sirih dia sudah bilang jadi itu Mama Haji bilang biasanya itu kamu tuh besok pagi karena kamu kan saya pernah mandi air laut toh besok pagi kamu sama berendam habis salat subuh berendam karena bagus toh jadi itu pantai Ani bagus pasirnya bagus sekali cuma tidak bagusnya dia agak ke dalam sudah karang jadi agak ke sini tuh masih pasir putih toh itu berendam jadi berendam jadi saya kan pakai baju kan agak tipis tuh baru pakai BH memang yang keras supaya jangan dia biasa kan kalau tuh mandi kan tak turun tuh terus dia bilang saya bilang itu ada yang kawin tadi malam dia bilang itu kalau saloko begini bisa kape pila lah dapat bawa di dunia lain kita jadi bercanda tuh pila dapat bawa di dunia lain terus jadi berenang sudah harus ini kepala harus dicelup satu badan semua jadi kita itu yang pergi itu semua celup badan tidak terkecuali yang itu juga yang Una yang berobat semua sudah itu kita sarapan pagi, mandi apa semua bergembira ria maksudnya karena itu yang kau tuh kan berpatokan ke itu yang teman yang dia pintar lihat aman sebentar salah satu taganya ulang toh kita sambil bercanda begitu kata aman sudah tidak ada sudah pergi semua supigi dia bilang semua sudah pergi itu makhluk iya bukan cuma itu nenek dengan itu cucunya semua sudah pergi tapi saya tahu kalau kau pigin don datang lagi saya tahu dia bilang saya tidak jamin sudah tuh Ani kita bisa pulang begini atau bis datang pulang tuh jadi kita bilang begini berarti besok nih toh besok kan kita pulang sampai di rumah ini sudah sore karena agak jauh memang itu tempatnya sampai di rumah sore sementara ini Una juga dia belum pulang nanti dia pulang hari Minggu dia masih 2 hari lagi toh karena dia mau ikut pengantin ada sepupunya kawin
kita ke ini yuk, ke sekolah. Ke sekolah yuk. Sekolah itu tutup. Tuh, kalau jam yang kita pulang itu, jangan tanggung. Kita bilang tuh besok saja. Tapi dorong kata, iya sudah besok. Jam 3 kita bilang tuh pas maksudnya yang ada pekerjaan kalian semua kan jam 3 bagus ya, ketemu jam 3. Tapi dasar ke orang jam karet ani semua datang habis asar. Kan semua orang salat. Habis asar datang. Jadi termasuk itu yang mau dikasih kawin datang juga. Tuh. Jadi semua pakai baju putih biru nih, putih abu-abu. Ada yang pakai dasi, segala-gala macam. Tetapi waktu masuk kita lihat kan dikunci itu karena hari Minggu, toh atau pas pulang itu hari Minggu jadi hari Minggu sore itu kalau tidak salah karena kita dari sana tuh hari Sabtu malam Minggu sudah di Ambon. Auranya tuh tidak bagus. Bukan hari Minggu, hari malam Jumat kalau tidak salah karena kita dari sana tuh malam Minggu masih ada 2 hari di Ambon baru kita ke situ. Malam Jumat kalau tidak salah malam Jumat. Tapi waktu saya turun itu sore, kita kan mau ambil teman-teman nih. Auranya kena kena ke saya. Terasa tuh, tidak enak rasa ini. Terus saya bilang, saya korek Una bilang iya beta tahu. Dia begitu. Iya beta tahu. Beta sudah tahu sudah tenang. Dia bilang begitu. Jadi terus karena saya auranya sudah kena ke saya tidak bagus. Saya bilang cepat-cepat sudah kamu masuk sebelum maghrib. Ku bilang begitu tuh. Ayo cepat sebelum maghrib. Ani itu anak tahu juga tuh kalau lihat sekolah, maksudnya kenangan kan pasti ada. Dorang foto kiri kanan baru itu sekolah tak kunci karena orang sudah pulang sekolah sudah pulang bubar tuh. Cari akan penjaga sekolah itu agak jauh di rumah sana agak ke Al-Fatah sana. Jadi dorang cari kunci. Dapat datang lagi sudah jam 5 sore itu yang bawa kunci. Jadi saya sendiri ini yang loyo toh Una nih belum datang, dia agak terlambat datang. Karena dia dijemput sama itu yang kena itu. Dia rumah agak jauh sedikit tuh, dia tinggal di hotel. Memang dia tidak tinggal di keluarganya, dia tinggal di hotel. Karena dia datang dengan suaminya. Dorang datang di Ambon itu 2 tujuannya. 3. Pi berobat, perbaiki view-nya itu teman ada pejabat di Angkatan Laut. Punya itu jabat apa enggak tahu itu dia pi perbaiki tuh. Terus yang ketiga reuni. Jadi sekalian. Jadi lambat itu Una dan itu datang. Jadi kita sudah masuk tuh baku cuncah sudah ini. Ayo upacara dulu ketemu dulu upacara di sini. Upacara bendera. Ini kita upacara bendera itu tuh saya lihat ini dengan saya lihat itu orang duduk di depan itu bendera banyaknya nih. Mau mama-mama, mau anak-anak, mau bapak-bapak, kakek-kakek semua duduk situ. Duduk ketemu ada upacara doang nggak ketemu begini. Ternyata itu sekolah tempat orang waktu kerusuhan mengungsi di situ. Tetapi mereka pada mati semua. Pas masuk begini, Una ini yang satu ini dia berjalan belengeng. Itu yang dari Jakarta memang dia paling cuek sekali. Dia tidak takut setan itu. Dia tidak takut orang, tidak takut makhluk dia tidak takut. Jadi dia pulang cepat. Tuh dia bilang, saya tidak bisa ikut karena ada pengantin, kan ada pestanya nih dia ini, ada pengantinnya. Nanti ini saja balik. Soalnya saja balik tuh, dia pulang saya dulu karena jauh mesti make up apa semua tuh, dia tidak ikut. Sudah. Nanti kalau sempat saya balik, dia bilang tuh, sudah dosen baru dia akan itu anak yang dari Jakarta terus bawa foto kiri kanan ada yang pokoknya tahu ancur. Sementara saya sudah merasa tidak enak, saya duduk di situ tuh, duduk. Habis syuting semua mengajar lagi. Jadi saya bilang begini, saya bilang kenapa waktu saya syuting pertama nih tidak ada itu gambarnya itu teman-teman, tidak ada. Saya suruh itu teman laki-laki tuh, saya bilang syuting kok dulu. Kenapa itu waktu syuting pas dibuka itu syutingan tidak ada gambar, hitam semua. Terus sampai saya merasa, itu paling bodoh biar syuting begitu saya tahu.
Ya Allah, Yen, beta ini syuting, beta sendiri juga heran kenapa beta syuting waktu itu ada gambar, waktu dilihat tidak ada. Tuh, syuting ulang. Sini beta yang syuting, jadi saya yang syuting. Syuting, kan saya tidak masuk tuh. Teman-teman yang masuk. Pas sampai di Uni, ada teman tuh dia duduk situ. Hei, kenapa di Uni pun belakang ini ada orang tinggi besar karibo? Memang sudah mau maghrib. Mau maghrib tuh. Tinggi besar karibo duduk situ, baru dia dia duduk tinggi besar tapi dia pangku. Dia Uni duduk di dia gitu ya. Maksudnya teman itu dia duduk di atas pangkuannya gitu loh. Sudah tuh. Jadi saya mau tegur, mulutku enggak bisa ngomong. Terus itu yang jadi guru ini, dia kan memang guru di situ, teman tuh dia memang guru di situ. Dia bilang, "Ikut bubar juga gini. Jadi sempat baca itu juga yang dulu kalau kita habis pulang sekolah, wal asri kah? Wal asri innal insana lafi husri tuh. Teman yang itu yang dibaca wal asri dia jatuh. Yang setan pangku dia tuh, dia jatuh bilang, "Hi, kenapa beta jatuh?" Dia bilang begitu. "Hi, kenapa beta jatuh ini? Nah, beta sudah duduk bagus toh." Bilang, "Alah, osip pembada Mas Ari itu mungkin saya salah duduk." Toh, ada yang laki-laki guyon begitu. Ani pas keluar itu saya bilang terus saya bilang tuh, "Jangan kamu pergi foto-foto lah, beta minta ampun juga." Saya bilang begitu toh, karena saya sudah lihat itu orang sudah berdiri semua di situ. Termasuk itu yang karibo itu, dia ada di situ. Pulang. Pas mau pulang datang itu yang pakai mobil yang mau kawin gitu, datang yang mobilnya tuh, dia berdiri. Kata foto-foto lagi dia mobil itu di muka sekolah. Tuh. Sudah. Pas foto-foto, terus itu yang jatuh dari kursi bilang, "Ih, beta pembaju kenapa ini?" Itu dia pembaju Ani, penuh dengan coretan. Siapa yang coret beta ini? Dia tuduh seorang. Siapa? Kata ada yang bawa pensi, bawa pulpen, bawa pena. Tidak ada bawa pena. Kau mungkin ya memang dari rumah bajumu sudah begitu. Tidak. Jadi penasaran tuh. Belum terungkap. Jadi penasaran. Dia bilang, "Aduh Yen." Dia bilang, "Beta Mom Yen. Aduh Mom Yen. Ini baju baru. Masa beta mau coret baru beta datang? Terakal." Dia bilang, "Jadi siapa yang coret? Saya tahu. Baru bukan di situ saja, di dia belakang lah kayak orang lulus begitu ya. Tahu lulus? Tahu coret-coret tuh? Coret-coret. Sudah itu Ani, kenapa ini di mobil ini ada itu marah lagi tuh yang punya mobil. Kamu ini tuh foto-foto tuh asalnya tangan berjalan kah? Kenapa itu mobil tak coret? Siapa coret? Siapa mobil?" Semua mengaku begitu. Sudah Ani tuh pulang. Sampai kita kan pulang, kita tidak langsung pulang. Makan dulu nasi kuning begadang. Di depan Al-Fatah. Makan nasi kuning begadang. Tetapi beta justru rasa yang enak. Maksudnya beta pembelakang nih berat begitu ya. Kayak ada orang tergantung tuh. Ternyata itu yang ikut ketung itu bukan yang dari pantai. Memang yang dari situ. Yang orang yang penunggu di situ. Dia tergantung di itu. Teman yang baju tercoret itu. Sampai di rumahnya. Dia cerita sama saya tuh, besok pagi baru kita jadi penasaran nih. Dia bilang, "Uni, cuci waktu itu bajumu tuh." Dia bilang, "Yen, saya bisa hilang." Biar kita cuci pakai kan pulpen mana bisa hilang kalau kena baju. Saya enggak bisa hilang. Dia bilang, "Saya bisa hilang ya, baru itu kita baju baru beli." Kesayangan beta itu sampai heran. Bisa lah terus beta bilang, "Barang kamu lah masuk di situ juga tak assalamualaikum." Kata assalamualaikum. Cuma memang sebelum maghrib masih foto-foto. Kan sekolah sudah lama bagus, Ani, kau tahu tuh. Sudah itu besok pagi, penasaran ini tuh, itu yang dari Jakarta ini kan dia sih ikut kita makan itu. Dia kan pulang karena ada pengantinnya tuh. Dia bilang, "Woi kamu kesini dulu." Saya bilang, "Iya ada beta mencerita." Tuh, "Iya beta sudah tahu." Dia bilang begitu. Beta sudah tahu. "Bos ini fotonya." Tuh, dia bilang, "Bos ini." Jadi saya bilang, "Uni, ada ketemu itu ada satu lagi cewek lagi. Kita pembendahara itu. Saya kan ketua alumni SMA Muhammadiyah. Jadi saya bilang, "Uni, foto pembajuan tercoret itu semua foto baru kirim sini. Nanti mau suruh itu Una baca apa itu coretannya." Tuh. Una bilang, "Beta subilan tuh." Dia bisa baca Ani. Dia bilang, "Ini dia ikut Uni dari sekolah sampai di rumah.
Tapi dia bisa masuk di ini di dia rumah. Karena di dia rumah itu dia laki ada mengaji, baru banyak apa itu kata-kata Arab banyak di dia punya dinding. Ada ayasin apa toh. Jadi saya tanya Uni itu yang teman tuh. Apakah memang dia di rumah dia rasa? Terus Uni bilang iya. Beta di rumah itu tuh beta lihat itu cewek yang ikut beta tuh dia lihat mondar mandir di beta muka rumah. Sampai jam 1 malam beta langsung bicara dengan dia. Itu yang teman tuh bicara dengan setan. Bilang begini, pulang sudah, beta mau tidur, jangan ganggu beta lagi, beta jangan berteman yang beta, osis bisa berteman yang beta. Tuh, kalau saya berteman yang beta nanti osis bisa ini, osis nanti saya tabakar. Tuh, lebih saya pulang sudah. Jadi dia pulang, dia bilang, beta tuh udah baru dapat tidur pas ajan subuh karena itu perempuan tidak mau pergi. Jadi kenapa kita tanya tuh, coba kau lihat dulu catatannya itu coretannya itu yang teman baca mau percaya dan tidak, tapi memang kita lihat dia buka kan tercoret-coret nih, tercoret. Bayangkan dia bisa pukul itu foto saja itu dia buka tuh, baru dia kasih lihat. Selesai dengan teman, ada beberapa teman di situ dia kasih lihat. Dia pun nama ini yang coret yang coret ini tuh namanya Wilhelmina. Dia ini dibunuh baru dia kubur di situ yang Uni duduk itu. Jadi dia di situ saja, di kelas itu saja. Dia terus itu yang jadi guru tadi di situ. Memang kelas itu sering orang kesurupan. Di dalam kelas itu biasa kadang-kadang tiba-tiba ada murid kesurupan. Dia bilang itu sudah dia itu masuk. Dia dibunuh, dia akan cari teman untuk berteman dia di situ. Jadi ini Uni dia ikut, cuma Uni ini kan orang mengaji, orang keras kuat itunya, ya dia bisa masuk ke Uni. Setiap dia ikut dia tak gantung pasti besoknya sakit dan mati. Itu dia teman bilang. Jadi bagaimana caranya ini supaya jangan dia ikut terus toh? Dia bilang ini yang coret itu emang mobil itu dia juga. Dia coret karena Uni masuk di situ, di emang mobil mau pergi, sementara dia mau Uni tunggu dulu, toh. Kau sama kamu masuk di mobilnya, baru kita makan nasi kuning, toh. Tapi itu dia sudah lihat itu mobilnya tak coret di situ saja, tapi besoknya sampai di belakang sudah coret. Tapi untungnya bisa dihapus karena mungkin dia ada obat untuk kasih hapus itu di mobil tuh, bukan yang bipil tapi yang spidol yang hitam itu, yang besar. Dia coret itu coret dia bilang kenapa kamu itu tulisannya yang coret-coretnya tuh coret-coret kita lihat coret-coret tapi itu dia bisa baca. Dia bilang kamu tunggu, kamu nanti teman beta di sini. Dia bilang begitu. Mengancam. Jadi kita langsung pergi tuh, terus kita tanya untuk penjaganya. Saking penasarannya itu teman datang lagi ke situ sendiri. Dia tanya, betulkah ini yang begini yang seperti yang teman yang dari Jakarta cerita tuh? Penjaga bilang iya. Memang di sini waktu itu pembantaian besar-besaran di sini memang. Tuh, jadi orang dikubur tuh di situ. Ya di kelas itu saja yang ketemu kemarin. Sementara itu ketemu pun kelas. Kita punya kelas dulu itu di situ, tetapi orang dikubur semua di kelas tak situ. Ani mau percaya dan tidak, itu memang kenyataannya. Jadi itu yang dari Jakarta tuh dia bilang, jangan kau pulang dulu, tuh. Saya bilang untuk dia jangan kau pulang dulu, lihat dulu. Ose itu aman. Ose itu pelaki itu tak ose, dia bilang suamiku yang takut saya. Ose barang kepala batu, saya bisa dilarang tuh. Ose ini kan si parlente tuh, kata si mau pi begini. Iyo. Dia tahu. Dia bilang saya bohong kata saya mau pilih. Mama aku punya kubur. Memang betul saya pilih mama aku punya kubur, tapi intinya bukan itu toh. Iya, intinya kan reuni toh. Jadi kita reuni itu yang saya dari Makassar, kita pergi memang dan kita punya uang sendiri pulang dibayarkan. Toh yang dari Jakarta juga begitu, tapi kita dikasih tiket PP. Sama itu yang itu yang jadi pengantin tuh. Dia tuh kan pengusaha, banyak uangnya. Itu yang kita dekati dia itu. Dia itu mau diambil itu. Baru dia selalu nempel sama saya dengan, kan kita teman baik tuh, dia selalu nempel sama saya dengan itu yang dari Jakarta itu, dari Jakarta saya dan dia pokoknya nempel begini. Terus dia beli pas turun dari sana tuh pulang dari sana dari pantai ceritanya nih tuh,
lapar. Tuh, saya kan biasa begitu suka belak-belakan sama iyo, dari tadi tinggal mulu nganga begitu saya ada anga. Lucu itu yang tukang berobat. Dia bilang, mulu tinggal nganga begitu, mulus kambone, poros kambone angin. Bilang tunggu, sopir stop, suruh bus stop tuh, turun di Alfamart. Jadi saya mau beli memang nih. Jadi saya dengan Una bilang, jangan lagi ketemu Super Queen juga beta rokok juga. Dia bilang ambil memang apa bungkus, suruh beta ambil apa bungkus. Dia bilang, jangan beta coklat lah, beta rokok juga. Lah dia bilang begini kata, ambillah coklat. Tuh itu yang dari Jakarta, ambillah coklat. Nah dia beta ambil rokok, beta kasih persi. Dia bilang, kan dia juga merokok tapi tidak sekuat saya. Dia bilang begini, apakah kau rokok? Bilang, tidak apa-apa. Dia bilang begini, beta lah mau merokok, dingin nanti sebentar, bagaimana caranya? Iyo, kalau gitu ya saya banyak-banyak, saya ambil ampa sudah. Beta jangan ampa, beta dua sah, ya ini ampa sudah. Padahal dia mau kasih saya itu 2 bungkus. Dia saya bisa lama-lama karena suaminya ikut tuh dari Jakarta juga. Jadi sudah pulang itu, terus besoknya dia bilang, saya kesini dulu ada ceritaku. Dia bilang, Yen, kau pulang ke Makassar, ada kau punya ini di sini, kau buang Dia bilang begitu. Ada bungaku, enggak bagus bang untuk view di dalam. Ku buang, itu bunga cantik sekali, saya sekali aneh. Ada kayak bunga, tapi dia berduri, bukan berduri sih, kayak macam bunga, kayak bukan jenis begini. Ada yang dia garis tengah putih. Cantik, saya beli itu 40.000 waktu musim bunga. Dia suruh saya buang. Dia bilang barang. Ya Allah, itu suami pun suka itu. Dia bilang, makanya itu kau selalu berkaitan sama suamimu itu tuh. Saya bilang, beta bunga kesayangan itu, beta mahal beli. Saya mau sayang sih bunga kasih, mau sayang sih laki. Beta sayang bunga juga kape. Belum menentuin aneh. Jadi buang saja, gampang itu dibeli itu insya Allah. Dan betul Ani, saya buang itu bunga jarang bertengkar lagi. Memang view-nya mungkin dia bilang itu rumahmu itu memang bagus, cuma mungkin dulu itu ada yang mertuamu ada yang tanam-tanam, maksudnya kan nama juga orang dulu dorong papele-pele itu tidak kuda apa itu karena sudah tertanam dalam tehel. Bagaimana caranya kita mau gali? Udah ditahu di mana juga. Iya. Dia bilang nanti kita kerja dari jauh, kita kasih hilang akang. Nah sudah. Jadi istilah, sudah di, makasih pale iyo. Jadi itu teman Ani, kayak macam contoh tuh, kalau Ani tuh kayak macam saya, kayak kemarin ada di pesta sama teman juga sama Marwa tuh, dalam gedung ini, gedung di mana itu yang di Landak itu apa? Hotel apa yang gedung orang kawin itu? Bukan Claro di. Bukan, ada kesana-sana sedikit itu. Iya. Di situ ternyata masuk itu saya sudah rasa auranya tidak bagus. Saya pi foto itu di situ, Marwah foto dulu sini. Saya foto Marwah dan saya suruh orang tuh, baru saya kirim ke dia. Lebih kamu udah cepat pulang dari situ. Dia bilang begitu. Itu orang ada ikut kamu udah ada ikut mau. Dan memang betul ada orang kesurupan di situ. Bilang, betul pas ketemu turun di tangga tuh ada yang kesurupan. Di gedung itu. Ternyata itu yang kawin kan kita punya teman baik tuh, itu dia laki yang kawin sama yang istrinya itu yang baru, sama-sama duda dan janda. Tetapi ini yang laki-laki waktu meninggal istrinya itu dia pesan, Ose jangan kawin kalau Ose kawin beta datang cakasi, beta setan datang cakak Ose. Dia bilang begitu, jangan sekawin. Jadi suaminya itu menduda mungkin ada sekitar 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kah. Namanya juga laki-laki, baru uang banyak, pasti dia kawin lah. Baru dia kawin orang Bank Mandiri, anak 1. Dan betul itu yang itu istrinya ucapkan tuh, kena di situ orang kesurupan dia. Tempatnya saya bilang, kenapa begitu? Kata itu kan teman itu kan dia bilang jangan kawin, tetapi namanya juga, tapi kan dia sudah minta izin dulu istrinya dikubur apa semua. Tapi masa dia minta izin dikubur, saya begitu juga tidak mungkin lah. Saya bilang masuk akalnya terlalu halu-halu terlalu baik, tapi betul aneh. Dan itu dia lihat, dia bilang,
oh iya di situ ada begini, kamu udah pulang cepat sudah jam makan lagi. Iya. Dia kata udah lari pulang saja itu kita dan Marwah. Barang bagaimana? Marwah aja percaya dia karena sudah terbukti. Dia bukan dukun Ani, cuma dia itu anak toh. Kenapa dia pintar dapat begitu? Waktu dia kan di Kementerian Koperasi. Ini yang pintar lihat-lihat ini. Dia tugas di Papua. Sama suaminya kan angkatan laut. Dia jatuh dari jurang. Itu teman yang pintar lihat-lihat nih. 8 bulan koma. 8 bulan Mati hidup. suri, kan? Hidup lagi. 8 sedia kala langsung hidup tuh sudah sambaran dia bilang. Dia mati suri. Biasa kan orang mati suri begitu. Iya, baru dia bisa lihat tapi tidak bisa berobat. Dia tidak kuat katanya kalau dia bisa berobat tapi dia tidak kuat. Dia tidak mau berobat. Jadi itu Mi. Jadi dia paling kaya tuh. Jadi orang Cina-Cina di Jakarta itu udah pakai dia. Jadi dia kalau pergi kemana-mana itu tuh tiket PP itu orang yang panggil dia tuh yang bayar. Iya. Tuh dia cuma dia tidak mau uang. Jadi itu Mi ceritaku. Nanti lagi baru saya cerita lagi. Saya ingat lagi dapat cerita rumah. Demikianlah ceritaku hari ini untuk teman-teman semua. Semoga terhibur. Mohon di like dan subscribe ya supaya kita bisa ketemu lagi di cerita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.